Salam ngarit pemirsa. Kali ini saya ingin menuntun peternak semuanya berkaitan dengan contoh pembuatan kandang yang ideal untuk diternak ya. Untuk menjadi kandang breeding ya. Ini ada contoh kandang kambing yang cukup ideal, layak. Yang pertama pemirsa yang perlu saya sampaikan, ini berkaitan dengan rangka. Rangka ini lebar sekitar 5, ke sana 12 ya. Ke sini 5, ke belakang 12. Kayunya ini menggunakan ini 812. Ini 812, segitiganya 812. Ini semuanya hampir sama 812. Kalau atapnya menggunakan asbes. Atapnya menggunakan asbes. Asbes itu per kodi 20 lembar. Nah, 20 lembar. Lebar itu kurang lebih kalau asbes ya sekitar 90 sampai 1 meter. Tapi kan dalam pelaksanaannya penempatan asbes itu paling yang ditumpuk kayak gini itu kurang lebih 80 cm. Nah, tinggal dikalikan 12 kali 80 cm berapa gitu kan. Kalau 12 meter ya berarti kurang lebih kesananya gitu kan. Berarti habisnya menghabiskan sekitar 15 sampai 16 lembar. Kalau ke sini berarti 1 2 3 4 keping. 4 keping berarti 16 kali 4 gitu kan. Itu atap. Nah, ini berkaitan dengan konstruksi ya. Konstruksi kandang. Kandang ini merupakan kandang ideal. Kandang ideal, kenapa ngomong saya ideal? Satu, luasnya tepat sekali ini. Tidak terlalu sempit. Ini cukup kita masuk ke sana cukup, membawa pakan juga cukup gitu kan. Ini lebar pondasi ini 1 meter 20 ini. Ini 1 meter 20. Terus kemudian berkaitan dengan lantai. Berkaitan dengan lantai dari tanah ke sini ini 70 cm. 70 cm. Terus kemudian balok ini bukan 812 tapi menggunakan 610 ini. Ini 610 cukup kuat gitu kan. Terus berkaitan dengan palung. Palung ini kelebaran 40 cm. Kelebaran 40 cm karena panjangnya kalau per kandang per sekat itu hanya 60. Kalau ini 2 berarti 1 meter 20. Itu 1 meter 20. Jadi ini 60, satu kotaknya 60, kesininya 40. Ini untuk ukuran ini. Nah, untuk dasar sini, dasar tempat pakan ini coba dilihat kan. Ini dasar tempat pakan menggunakan talang karpet ya. Talang tambak boleh, talang karpet boleh. Ini kan, nah ini untuk disampaikan di dasaran. Walaupun di bawahnya tetap menggunakan papan ya, harus menggunakan papan. Nah, ukuran kandang idealnya breeding ini minimal 1 meter lebar ya, kelebaran 1 meter minimal sekali. Ke belakang 1,5 meter. Karena kita harus memperhatikan anak ya, perkembangan anak. Jangan kita breeding hanya fokus pada indukan, tapi kita lupa dengan anak ya. Karena kalau ukurannya terlalu sempit, kita hanya mengidealkan betinanya, indukannya, kita lupa dengan anak. Karena anak ini butuh ruang bermain. Kalau ini kandang individu ya. Jadi idealnya ya 1 meter minimal, itu lebar 1 meter, ke belakang 1,5 meter itu minimal. Nah, kemudian berkaitan dengan kayu. Kayu selain rangka, terus kemudian ini ya. Kemudian ini, tinggi badan dari ini ke sini, dari lantai kambing. Nah, tinggi badan dari sini ini tingginya 1 meter 20 tingginya. 1 meter 20. Terus nah ini model contoh kandangnya bagus. Model pemasangannya sudah tepat kalau yang seperti ini.
berdiri, ada sela-sela. Kalau ini kayunya kelebarannya 5 cm, ketebalannya cuma 2 cm. Kayunya menggunakan ini kayu akasia, kayu yang cukup populer di peternak yang ada di Lampung Tengah. Berkaitan dengan ketebalan ini, lantai, kayu lantai ini lebar cuma 4 cm, ketebalan 3 cm. Nih, ini jaraknya, jarak antara pemasangan ini 1 jari, 1 jari, nih 1 jari. Ini jaraknya berarti kurang lebih 1,5 cm, 1,5 cm, agar supaya kotoran itu turun, bersih. Ini kandang ini bersih. Ini boleh menggunakan 4 cm lebarnya, boleh menggunakan 5 cm. Kalau kayu ini 6 cm, cuma 6 cm ya, 6 cm, ketebalan 2 cm ini. 5, 6 ini 5, 6. Bisa 5, ini 3 jari, cumanan 3 jari. Terus ketebalan 1 jari, berarti ini ketebalan hanya 2 cm. Ini pemasangan seperti ini bagus. Kenapa di bawah seperti ini rapat ya? Rapat, tidak ada rongga lubang, karena untuk menahan yang namanya angin, udara, biar tidak terlalu dingin cuaca. Jadi harus ditutup rapat seperti ini. Nah, ini jaraknya sekitar sampai sini 60 cm. 60 cm ke atas ini dikasih rongga-rongga seperti ini, tetapi di bawahnya tetap ditutup rapat karena kita berpikir tentang udara. Kalau udaranya ekstrim, kenceng gitu kan, atau hujan gitu kan, selain bisa menahan air yang masuk, juga udara. Ini pentingnya, sehingga membantu untuk menghangatkan ruangan. Nah, karena kendalanya kalau ini ruangan terbuka tidak dibuat seperti ini ditakutkan, dikhawatirkan adalah flu kan gitu. Karena cuaca ekstrim itu kambing bisa ngedrop, bisa males makan, kedinginan dia, bisa flu, bisa sakit gitu. Bahkan kalau cuaca ekstrim, tidak jarang juga kalau kita tidak memperhatikan kesehatan fisik kambing, terus kemudian perubahan kambing itu ya bisa ngalami kematian berkaitan dengan cuaca, perubahan cuaca. Nah, kalau di Lampung tidak ada kandang yang tertutup, semuanya terbuka. Karena ngomong tentang sirkulasi udara ya. Dan sebenarnya lingkungan Lampung Tengah itu aman, walaupun ada beberapa kejadian terbaru, itu ada kambing yang hilang, dicuri dari kandang. Sebenarnya ini kasus baru ya, yang sebelumnya jarang sangat terjadi gitu, jarang sangat terjadi. Ini kalau kelebaran pintu ya, ini pintu ini bisa diukur, bisa dipastikan ini lebarnya 50-an cm. Lebarnya 50-an cm ini. (50 cm). Kalau kayu ini kayu dinding, kalau kayu lantai pasti menggunakan, kalau di Lampung Tengah, kayu akasia. Karena ngomong kuatnya ya. Karena kita berpikir tentang air seni. Biasanya kan kencingnya kambing itu, kalau bahasa sini ini, ganas, mudah membuat kayu cepat lapuk. Sehingga kayu akasia digunakan kayu yang ideal untuk lantai. Kalau seperti ini, untuk seperti ini bisa dicampur pakai kayu sengon, pakai akasia daun kecil pun sama, bisa kayu mahoni gitu kan. Tapi kalau lantai harus gunakan lantai kayu yang kuat, yang kokoh, yang tahan terhadap dari kencing. Nah, selain kayu akasia, mungkin di luar daerah Lampung mungkin sulit. Kayu apa sih sebenarnya yang tepat untuk lantai? Kayu mangga bisa, tapi yang tua. Terus kemudian kayu nangka, tapi nangka yang bubur ya. Kalau di sini ngomong nangka bubur, nangka yang tidak buat kita makan, tapi kalau dimasak itu biasanya gampang hancur.
itu bagus itu untuk kandang kambing. Kalau kayu jengkol ya boleh saja, kayu yang lain boleh lah ya. Yang penting disesuaikan dengan daerah gitu kan. Kalau kayu-kayu ideal di sini ya kayu nangka gitu kan. Ada yang menggunakan kayu ingas. Kayu ingas itu kayu yang tumbuh di sungai-sungai gitu kan. Tetapi bagus juga untuk kandang kambing, lantai kambing itu bagus. Walaupun ada getah gatalnya, tapi kalau sudah dipotong, direndam, itu kayu ingas bagus. Nah, untuk mencegah terjadinya ini mudah lapuk, kayu-kayu yang cenderung tidak keras, itu kan mudah lapuk. Bagaimana supayanya semua kayu kita aman dari yang namanya bahasa sini nonor ya. Nonor, ada jentik-jentik hewan kecil yang gampang melubangi kayu. Itu sebaiknya sebelum dipasang, sebelum digunakan, itu Anda semprot dulu. Kayu disemprot dengan obat, entah itu pastak, entah itu formalin, entah itu dioli dulu. Itu bagusnya diolesin itu kalau disemprot. Kalau sudah kering gitu, jangan habis motong terus digunakan, tapi potong dulu. Kalau beli ya dipanglong ya biarkan kering dulu, jangan basah digunakan. Biasanya kayu-kayu yang murah itu cenderung berubah posisi bentuk, bisa kalau bahasa sini ngulet gitu ya, bisa nekuk, bisa macam-macam. Nah, agar supaya terhindar itu ya dikeringkan dulu ya, dibiarkan dulu selama kurang lebih 10 hari lah. Nah, kalau habis disemprot ya kita biarkan juga itu sekitar 10 hari biar semuanya meresap obatnya, sehingga tidak mudah lapuk gitu. Kayu-kayu ringan, kayu-kayu yang mudah lapuk itu cenderung mudah cepat sekali nonoran, mudah sekali lapuk. Mungkin waktunya cuma 1 tahun gitu kan, 1 tahun. Nah, kalau berkaitan dengan kayu kelapa, ini untuk antisipasi ya, peternak ya, kayu kelapa. Kayu kelapa itu ada seratnya dan itu sangat tajam. Ini kalau buat lantai, buat dinding ini hati-hati. Kalau bisa diserut dulu, dihaluskan. Terus kayunya harus kering mati kalau bisa. Karena kalau ngelupas itu sangat tajam sekali dan seperti jarum. Dan itu saya pernah ngalami kejadian seperti itu di kambing. Kalau sudah tertusuk itu sakitnya bisa menjadi di kaki itu bengkak, nanahan itu kan. Terus kemudian sakit, kita dibiarkan, kita nggak tahu ternyata di dalamnya ada itu, akhirnya mati. Ini kejadian fatal yang harus diantisipasi berkaitan dengan kayu kelapa ya. Walaupun di beberapa tempat digunakan, tapi tetap harus hati-hati. Harus hati-hati, entah itu buat lantai, entah itu buat dinding. Kalau dinding itu kan bahayanya kalau ketika kambing itu berputar, gesek-gesek, garuk-garuk kan, menggarukkan badannya itu dikeliling, itu kan bahaya. Kalau kemudian itu tidak halus, menusuk badan. Nah, kemudian berkaitan dengan ini ya, untuk pejantan dan betina. Pejantan dan betina itu ukurannya harus beda ya. Kalau khusus pejantan, ukurannya agak dilebarkan dikit. Jangan 1 meter, ya lebar 1,5 meter ke belakang, bisa 2 meter atau 1,5 meter seimbang sama, nggak apa-apa. Tujuannya apa? Kandang koloni ini, kalau kandang pejantannya lebar, ketika indukan minta kawin, kita turunkan indukannya, kita satukan ke pejantan, itu masih luas itu. Karena kan belum tentu semua bisa mengawinkan indukan itu sekali, 2 kali ceplusan, 3 kali, belum tentu indukan itulah yang jadi. Kalau bagus disatukan di kandang kurang lebih 3 hari, itu mudah-mudahan kita tidak telat dalam mengawinkan indukan. Ketika indukan minta berahi, besok kita kan mencegah minta, artinya ngomong jadi ya,
Nah, kalau 3 hari itu pasti sudah jadi. Itu indukan itu sudah marem lah, dikawini pejantan dan dia sudah cepat. Nah, berkaitan dengan pemula peternak disesuaikan. Kalau segini ini bisa menghabiskan dana di Lampung Tengah itu kurang lebih 35 juta. Semua dari 0 sampai atas. Kalau semua pengerjaan itu dihitung semua. Kayu, tukang, asbes, paku, semuanya dari 0, 5 kali 12 ukuran sebagus ini itu habis sekitar 35 juta. Ini pasti 35 juta semua dikerjakan, kayu semua beli. Ini habis 35 juta. Kalau selah-selahnya ini ya, selah-selah ini disesuaikan dengan kayu kan tadi lebarnya sama. Kalau pintu ini tidak menggunakan engsel, cuman ditarik seperti ini. Ditarik seperti ini. Aduh, kenceng ini, rapat ini, kuat. Mana yang longgar ya, yang enak mudah di. Nah, ini nggak menggunakan engsel, cukup diginiin, gitu kan. Kalau engsel itu kan mudah rusak ya. Jadi untuk jangka panjang nggak usah gunakan engsel. Nah, untuk menghilangkan kotoran, menghilangkan bau kotoran, bau kohe, selain tepat dalam ukuran jarak antara lantai tanah dengan lantai kambing, itu ya minimal sekali 70 cm untuk sirkulasi udaranya biar tidak bau kohe tidak naik ke kambing, tidak ke kandang kambing, tidak pengap, tidak terbuka. Ini bagus, ruangan terbuka bagus sehingga udara itu terus berganti. Nah, selain itu bisa kan triknya ya disiram dengan E4 bagus gitu kan, untuk kotorannya cepat hancur, bau kotorannya tidak menyengat, itu E4 bisa. Ada yang menggunakan BK juga ada juga yang kotoran kohe, terus kemudian untuk cepat biar hancur, biar nanti dibawa ke ladang tidak panas, reaksinya tidak membunuh tumbuhan yang kita tanam, ya langsung dikasih kapur pertanian, kapur dolomit, begitu berapa 30 cm 15 cm ditaburin kapur. Selain itu kan untuk mencegah yang namanya kutu, jentik-jentik nyamuk yang ada nempel-nempel di bersarang di kotoran-kotoran kambing, itu kan bahaya yang bisa menyebabkan kutu di situ. Di kotoran itu, kotoran basah, lembab, terus kemudian banyak hewan kecil-kecil naik ke kambing jadi kutu. Nah, ini penting untuk pemula semuanya berkaitan dengan model kandang. Model kandang ya. Model kandang ini penting. Model kandang itu kalau bisa jangan buat sekali untuk dandan seterusnya. Kalau bisa buat sekali untuk selamanya. Nah, pemilihan kayu itu penting. Kuncinya di kayu, karena kita harus jangka panjang ya, harus jangka panjang. Jangan buat 1 tahun nanti kambing kandangnya sudah jelek. Biasanya kandang 1 tahun itu kan harus berganti model ya. Kadang sekarang bagus, 1 tahun kemudian ini sudah mulai kelihatan itu kurang bagus. Nah, kalau bagus nanti supaya 1 tahun itu masih ketinggalan, tidak ketinggalan model, tidak ketinggalan freshnya, segernya, ya bagaimana kalau ini nanti dihaluskan, diserut, nanti di Playstore, itu kan bagus, di Playstore atau di bahan-bahan yang lain gitu kan, nanti di model tahun depan dicat lagi gitu, sehingga kita itu tidak bosen diri kandang. Orang lain melihat kandang kita itu enak-enakan aja, bagus gitu kan. Nah, yang sering rusak itu di mana? Yang sering ganti lapuk itu di mana? Yang pertama itu di lantai, yang kedua di tempat pakan. Yang sering terjadi kayu lapuk itu satu di lantai, kalau dinding jarang. Biasanya di lantai dan juga di palung tempat pakan. Maka yang paling ideal tempat pakan itu kayu harus bagus, lantai juga harus kokoh, harus bagus, yang kuat. Karena kita jangka panjang ya. Nih, untuk semua peternak dimanapun berada, kita agar supaya dalam beternak itu
tidak menyesal buat kandang habis banyak, tapi kalah model, kalah setting lokasi, gitu kan. Ini kan sia-sia, sudah habis banyak, kok kandangnya hasilnya jelek. Nah saya, kalau ikan kayak gini ini ideal. Ini ruang yang ini bisa difungsikan banyak hal ya. Untuk kita pakai sorong itu ke sana sini membawa pakan itu. Nah, selanjutnya berkaitan dengan jumlah ideal kambing. Kalau peternak ingin serius fokus berternak kambing, tidak kerja yang lain, minimal sekali indukan 20, minimal sekali 20 ekor indukan. Pejantannya 2, minimal sekali. Kalau mau angka aman langsung bisa menghasilkan ya 40 ekor indukan. Pejantannya 4, itu angka aman. Beli pemula jangan yang doro. Kalau bisa sudah indukan dulu. Kalau 40 ekor ya 10 ekornya doro nggak apa-apa, atau induk betina yang siap kawin. Yang lainnya itu sudah indukan atau indukan yang sudah hamil muda. Itu cepet kita berputar hasilnya. Karena yang namanya breeding itu kan jangkanya 1 tahun baru bisa menghasilkan. Gitu ya. Ini penting buat kita semuanya. Kalau pilihan ternak kambing apa? Ya yang sederhana, yang harganya tidak jatuh, tidak turun, ya Jawa Randu. Tuh, standarnya Jawa Randu di Lampung itu. Kalau mau naik lagi ya PE atau Bur atau yang lain lah. Tapi kalau Jawa Randu pasti bagus. Begitu pemirsa ya, semangat dalam beternak, yakin bahwa kita itu tidak akan sia-sia dalam mengurus ternak dan berhasil dalam berternak. Kuncinya setia, yakin, doa, usaha, gitu kan. Dan jangan lupa, kalau kita punya uang banyak, kelebihan bersedekah. Bantu orang-orang di sekitar Anda, mudah-mudahan. Karena semakin banyak kita menitipkan amal, semakin banyak doa, semakin banyak orang yang mendukung kita, dan rezeki nggak mungkin akan salah dengan usaha kita. Oke, terima kasih. Salam ngarit.